Halo semua, pada video ini kita akan membahas sebuah batu yang bisa menghancurkan semua sejarah Islam yang pernah kita dengar. Oleh karena itu, simak video ini sampai selesai ya. Nah, batu yang akan kita bahas adalah sebuah prasasti yang ditemukan di wilayah Huma al-Numur. Huma al-Numur terletak di barat laut Taif, Arab Saudi. Di prasasti tersebut tertulis seperti ini. Syahida Riyan bin Abdullah annahu la ilaha illallah. Wa syahida anna Muhammadan Rasulullah. Thumma huwa yadmi min ati an yashhad alaih. Dhalika rahimullah Riyan. Wa ghafir lahu wa istahad bihi ila siratul jannah. Wa as'alu syahada fi sabilihi min kutub hadal kutub. Aram bani al-masjid al-haram. Li sana taman wa sabrin. Artinya, Ar-Rayyan bin Abdullah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian dia membuat siapapun yang datang bersaksi tentang itu. Semoga Allah merahmati Ar-Rayyan, mengampuninya, serta membimbingnya ke jalan surga. Dan aku memohon kepadanya agar mati syahid di jalannya. Tulisan ini ditulis pada tahun pembangunan Masjidil Haram, pada tahun 78. Nah, prasasti ini adalah salah satu prasasti tertua yang dengan jelas terdapat nama Muhammad di dalam 2 kalimat syahadat. Jadi yang tulis ini pasti orang Islam. Dan dia dengan jelas memberitahukan kapan dia menulis di atas batu ini, yaitu tahun 78. Apa maksudnya tahun 78? Artinya adalah tahun 78 Hijriah. Hanya saja pada waktu itu tidak ada yang menyebutnya tahun Hijriah. Orang pertama yang menyebut tahun itu adalah tahun Hijriah adalah Al-Tabari di dalam buku karangannya yang berjudul Tarikh Al-Umam wal Muluk. Al-Tabari lahir pada tahun 839 Masehi dan meninggal pada tahun 923 Masehi. Jadi penanggalan itu baru mulai disebut tahun Hijriah sejak pada abad ke-8. Sebelumnya orang-orang menyebutnya tahun Arab. Nah, yang sangat menarik dari prasasti ini adalah, selain prasasti ini menyebut ditulis pada tahun 78, prasasti ini juga menyebut pada tahun pembangunan Masjidil Haram. Artinya, Masjidil Haram beserta Ka'bah yang ada di Mekah Arab Saudi itu baru dibangun pada tahun 78 Hijriah atau tahun 697 Masehi. Peneliti Muslim yang tahu prasasti ini bersikeras berkata bahwa tahun 78 itu adalah tahun pembangunan kembali. Tetapi kenyataannya teks yang ada di prasasti ini jelas menulis tahun pembangunan, bukan tahun pembangunan kembali. Dari mana kita bisa yakin bahwa Ka'bah di Arab Saudi baru dibangun pada tahun 78 Hijriah, selain apa yang tertulis di dalam prasasti itu? Yang pertama adalah dari penemuan Dan Gibson, bahwa tidak ada masjid sebelum tahun 78 Hijriah yang mengarah ke Mekah. Masjid-masjid baru mulai menghadap ke Mekah setelah tahun 78 Hijriah. Semua masjid seragam menghadap ke Mekah pada zaman dinasti Abbasid tahun 750 Masehi. Yang kedua, menurut catatan Islam, Ka'bah beberapa kali mengalami renovasi atau pembangunan kembali. Di antaranya oleh Bani Quraisy sebelum Muhammad lahir dan oleh Umar bin Khattab. Tetapi kita tidak menemukan satupun prasasti di sekitar Mekah yang mendukung klaim itu. Karena prasasti Huma al-Numur yang kita bahas ini memang adalah prasasti tertua yang mencatat tentang dibangunnya Ka'bah. Kita bahkan tidak menemukan adanya bukti peradaban kuno di Mekah. Beberapa dekade terakhir ini banyak sekali pembangunan di sekitar Ka'bah. Artinya daerah di sekitar Ka'bah itu digali. Tetapi tidak ada satu batu pun bukti arkeologi yang didapatkan di sekitar Ka'bah itu. Yang ketiga, tidak ada satupun peta kuno yang mencantumkan Mekah di Arab Saudi. Peta tertua yang secara eksplisit mencantumkan Mekah Arab Saudi tanpa ambiguitas adalah peta yang dibuat oleh Muhammad Al-Idrisi. Dalam karyanya yang berjudul Nuzhat al-Mushtaq fi Ikhtiraq al-Afaq, atau dikenal sebagai Tabula Rogeriana, yang diselesaikan pada tahun 1154 Masehi. Jadi, Mekah Arab Saudi baru muncul di peta dunia pada abad ke-12. Dari 3 fakta ini,
kita bisa yakin bahwa Ka'bah memang baru dibangun pada tahun 697 Masehi. Nah, mungkin teman-teman masih bingung, bagaimana mungkin? Apa penjelasannya? Kenapa Ka'bah baru dibangun pada tahun 697 Masehi? Teori yang diusulkan Dan Gibson adalah Ka'bah yang asli sebenarnya ada di Petra. Tepatnya di depan reruntuhan kuil yang sekarang disebut Qasr al-Bint. Dulu tempat itu disebut kuil Dushara, tempat menyembah Hubal. Tradisi Islam menyatakan bahwa sebelum Islam, ada 360 berhala di sekitar Ka'bah. Kamu tidak akan menemukan buktinya di Ka'bah Mekah, Arab Saudi. Tetapi kamu bisa menemukan buktinya di Ka'bah Petra, Yordania. Kamu tidak menemukan bukti arkeologi Al-Lat, Al-Uzza dan Manat yang tercatat di Al-Quran surah 53 ayat 19-20 di Mekah, Arab Saudi, tetapi kamu akan menemukannya di Petra, Yordania. Sekitar tahun 60-73 Hijriah, ada seseorang bernama Abdullah ibn al-Zubair bersaing dengan Yazid dari dinasti Umayyah untuk menjadi khalifah penguasa dunia. Yazid berpusat di Damaskus, sedangkan Ibnul Zubair berpusat di Petra. Pada tahun 64 Hijriah, Umayyah menyerang Petra dan Ka'bah terbakar. Sumber lain menyebutkan bahwa kebakaran itu disebabkan oleh obor yang terpasang di ujung tombak yang mengenai kain penutup Ka'bah dan menyulut api menyebabkan kayu terbakar. Setelah kebakaran ini, bangunan Ka'bah berada dalam kondisi yang rapuh karena balok-balok kayunya mengalami kerusakan serius akibat api. Al-Tabari mencatat bahwa Ibnu al-Zubair memindahkan Hajar Aswad dan menempatkannya di sebuah wadah yang dilapisi kain sutra. Pada saat itu, Yazid di Damaskus meninggal dunia sehingga pasukan Umayyah menghentikan pengepungan Petra dan kembali ke Damaskus. Marwan pertama menggantikan Yazid sebagai khalifah di Damaskus dan untuk sementara waktu keadaan tenang. Pada masa tenang ini, Ibnu al-Zubair memperbaiki Ka'bah yang ada di Petra, tetapi dia tidak memasang kembali Hajar Aswad karena dia khawatir Umayyah akan menyerang kembali dan menghancurkan Hajar Aswad. Jadi, Ibnu Zubair menyembunyikan Hajar Aswad ke tempat yang terpencil dan tersembunyi. Tempat ini adalah Mekah yang ada di Arab Saudi sekarang ini. Tetapi tempat itu belum disebut Mekah. Al-Tabari menyebutnya Kiblat Ibnu Zubair. Walaupun pada waktu itu Hajar Aswad sudah dipindahkan, tetapi arah kiblat masih menghadap ke Petra. Salah satu bukti lain bahwa pada waktu itu tidak ada Hajar Aswad di Ka'bah adalah sebuah catatan yang menyatakan pada tahun 66 Hijriah, Abu Abdullah Al-Jadali bersumpah demi Tuhan pemilik sudut dan makam, tetapi tidak menyebut Hajar Aswad. Pada tahun 72 Hijriah, Marwan pertama memerintahkan Al-Hajjaj untuk menyerang Ibnu al-Zubair. Ibnu Zubair dan para pengikutnya bertahan di bagian pusat kota yang disebut Batn, atau perut kota, di dekat Ka'bah selama berbulan-bulan. Marwan pertama memerintah tidak sampai 1 tahun lalu meninggal dan digantikan oleh anaknya, Abdul Malik bin Marwan. Al-Hajjaj menggunakan trebuchet untuk menghujani Ibnu Zubair dengan batu saat ia mempertahankan diri hingga titik terakhir. Tim arkeolog dari Universitas Brown menggali reruntuhan kuil besar di Petra. Mereka menemukan bahwa pintu dan celah bangunan tersebut telah dibarikade untuk pertahanan dan sampai sekarang masih terdapat batu-batu yang digunakan untuk menghancurkannya. Pengepungan ini berlangsung selama 8 bulan 17 hari dan perang pun berakhir pada tahun 74 Hijriah dengan terbunuhnya Ibnu al-Zubair beserta anak-anaknya. Menariknya, setelah pertempuran usai, Al-Hajjaj memimpin ibadah haji tahun itu, tetapi ia tidak melakukan tawaf di sekitar Ka'bah dan bahkan tidak mengenakan pakaian ihram. Ia juga menaiki kuda ke Gunung Arafah dengan baju perang lengkap, bukannya berjalan sebagai seorang jamaah haji. Ada kemungkinan dia melakukan ini, karena pada saat itu tidak ada Hajar Aswad di Ka'bah. Setelah mengalahkan Ibnu Zubair di Petra, Al-Hajjaj membawa pasukannya ke Madinah. Di sana, ia memperlakukan penduduk dengan kasar, bahkan memaksa para sahabat Nabi untuk mengenakan segel di leher mereka sebagai bentuk penghinaan terhadap siapapun yang menentangnya. Dalam bulan-bulan dan tahun-tahun berikutnya, Al-Hajjaj terus menunjukkan ketidaksukaannya terhadap Islam tradisional dan mencoba memperkenalkan reformasi baru. Salah satu hal yang paling kontroversial yang dilakukan oleh Al-Hajjaj adalah mengubah kembali Al-Quran.
dan membakar mushaf-mushaf yang ada, seperti yang dilakukan oleh Utsman. Disebutkan pula Al-Hajjaj membangun kembali Ka'bah dengan Hijr Ismail tergabung. Kita bisa melihat Ka'bah tergabung dengan Hijr Ismail di Mekah, tetapi kita tidak melihatnya di reruntuhan Ka'bah di Petra. Jadi yang dibangun oleh Al-Hajjaj adalah Ka'bah di lokasi baru tempat Hajar Aswad berada, yaitu di Mekah, Arab Saudi. Sebagai tambahan bukti bahwa Ka'bah yang asli sebenarnya ada di Petra adalah catatan Al-Azraqi yang menyatakan bahwa Ka'bah sebelum kelahiran Muhammad mempunyai 6 pilar. Reruntuhan Ka'bah Petra mempunyai 6 bekas pilar, sedangkan Ka'bah Mekah yang ada sekarang ini hanya mempunyai 3 pilar. Tidak ada tanda-tanda bahwa Ka'bah Mekah yang sekarang ini dulunya ada 6 pilar. Lagi pula jika seseorang membangun kembali sebuah bangunan, lebih masuk akal jika menambah pilar daripada mengurangi pilar supaya lebih kuat. Pembangunan Ka'bah di Mekah pertama kalinya ini selesai pada tahun 78 Hijriah seperti yang tertulis di prasasti Huma al-Numur yang kita bahas dan mulai disebut Masjid Al-Haram. Pertimbangan Abdul Malik bin Marwan dan Al-Hajjaj untuk membiarkan Hajar Aswad di tempat terpencil dan sepi seperti Mekah dan bahkan membangun kembali Ka'bah di situ, kemungkinan salah satunya karena alasan politik. Petra adalah tempat yang ramai, sedangkan Mekah adalah tempat yang sepi. Lebih memungkinkan ada orang lain yang membangun kekuatan, seperti Ibnu Zubair di Petra daripada di Mekah. Jika Ka'bah ada di Petra, orang itu akan lebih memiliki legitimasi sebagai pemimpin umat Islam. Sedangkan jika di Mekah, tidak akan ada orang yang mampu membangun kekuatan dari situ, karena tempat itu tidak berpenghuni. Jadi lebih aman bagi kekuasaan dinasti Umayyah jika Ka'bah berada di tempat terpencil dan sepi seperti di Mekah. Pada tahun 130 Hijriah terjadi gempa bumi yang menghancurkan sisa-sisa kota Petra dan semenjak itu kota Petra ditinggalkan. Dan Gibson menemukan masjid-masjid yang dibangun antara tahun 78 sampai 130 Hijriah, ada yang menghadap Petra, ada yang menghadap Mekah, ada yang menghadap di antara Petra dan Mekah. Dan bahkan masjid-masjid di daerah Afrika dan Andalusia tidak menghadap ke keduanya, melainkan menghadap ke selatan. Ini kemungkinan terjadi karena adanya kebingungan di kalangan umat Islam untuk menghadap ke kiblat yang mana. Sekitar tahun 135 Hijriah terjadi pergantian kekuasaan dari dinasti Umayyah ke dinasti Abbasiyah. Khalifah Al-Mansur yang berkuasa pada tahun 136 sampai 158 Hijriah menegaskan bahwa Ka'bah di Mekah adalah satu-satunya tempat suci Islam. Dan semenjak itu, semua masjid yang dibangun menghadap ke Mekah, kecuali masjid-masjid yang ada di Afrika dan Andalusia, karena kekuasaan Abbasiyah tidak sampai ke situ. Nah, itulah bagaimana Ka'bah pindah dari Petra ke Mekah menurut teori dan Gibson. Dan prasasti Huma al-Numur memberikan buktinya. Ka'bah yang ada di Mekah baru dibangun pada tahun 78 Hijriah. Apa dampaknya bagi Islam? Yang pertama tentunya hal ini berarti semua yang ada di Mekah Arab Saudi adalah palsu. Semua yang ada di Ka'bah Mekah adalah replika dari Ka'bah Petra. Bahkan Hajar Aswad yang ada di Ka'bah Mekah juga tidak bisa dipastikan asli, karena sekitar tahun 930 atau 317 Hijriah, Hajar Aswad dicuri, dipecahkan, dan dijadikan kloset oleh kelompok Karmatian yang dipimpin Abu Tahir Al-Karmuti. Sejarah mencatat Hajar Aswad yang sudah pecah dan jadi jamban itu dikembalikan 22 tahun kemudian. Tetapi, apakah benar yang dikembalikan itu adalah bekas Hajar Aswad yang asli atau diganti dengan batu lain? Tidak ada yang dapat memastikan. Terlepas apakah Hajar Aswad yang di Mekah itu asli atau tidak, ini berarti umat Muslim di seluruh dunia menyembah ke arah yang salah. Seharusnya menghadap Petra, tetapi menghadap Mekah. Entah apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima solat umat Muslim atau tidak. Karena menurut ajaran Islam, salah sedikit di dalam solat bisa menyebabkan solat itu batal. Salah arah tentu saja adalah suatu kesalahan yang sangat fatal. Semua ulama tentu berkata, umat Muslim tidak boleh solat menghadap arah yang salah. Tetapi, bagaimana jika semua umat Muslim menghadap ke arah yang salah? Apakah karena semua Muslim salah arah,
Allah jadi menganggapnya benar? Seharusnya, sesuatu yang salah tetap adalah salah walaupun semua orang melakukannya. Yang kedua, umat Muslim percaya bahwa dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, dosa-dosa mereka akan dihapus dan mereka akan terhindar dari neraka. Di dalam kalimat syahadat yang kedua, mereka bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Pertanyaannya adalah Muhammad yang mana? Sekarang ini ada banyak orang yang bernama Muhammad. Tentunya Muhammad yang dimaksud adalah Muhammad yang lahir di Mekah pada tahun 570 Masehi. Tetapi karena sekarang kita tahu bahwa Mekah yang ada di Arab Saudi itu baru ada pada tahun 78 Hijriah atau tahun 697 Masehi, maka kita tahu bahwa Muhammad yang lahir di Mekah pada tahun 570 itu sebenarnya tidak ada. Karena pada tahun 570 itu belum ada tempat yang namanya Mekah di Arab Saudi. Ini seperti jika ada orang yang bercerita, setelah Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi, dia jalan-jalan di Mall Taman Anggrek. Kita bisa langsung tahu bahwa cerita ini adalah cerita yang salah, karena pada tahun 1945 belum ada Mall Taman Anggrek. Apakah dengan mempercayai cerita yang salah sebagai sebuah kenyataan dapat menghapus dosa dan membuat orang terhindar dari neraka? Tentu saja tidak. Perintah untuk mempercayai cerita yang salah sebagai sebuah kenyataan dengan iming-iming menghapus dosa dan terhindar dari neraka adalah penipuan dan pembodohan. Apalagi bersaksi bahwa sebuah cerita yang salah sebagai sebuah kebenaran. Itu adalah kesaksian palsu. Orang yang mengucapkan kesaksian palsu tentunya tidak akan masuk surga, melainkan masuk neraka. Jadi apa solusinya? Daripada harus mempercayai sesuatu yang salah sebagai kebenaran, lebih baik cari agama lain. Sekian video kali ini, Tuhan Yesus memberkati. Lembaga suci negara mengarsipkan perbincangan sesosok malaikat dan sebuah pena. Siapa Tuhanmu? Sajak dan syair. Siapa nabimu? Naskah di film Noir. Mungkin kamu butuh pergi study tour 7 hari agar kamu mengerti yang diyakini. Bis sudah tiba, tak ada kereta yang menunggu lama berangkat ke surga. Ini fasilitas umum, bukan milik suatu kaum yang menganggap paling baik dan paling nyentrik. Kau kira ini wisata milik pribadi semata, wayang diambil tetangga, kau terlambat murka. Pentas lawas jelas dilupa, kau tak pantas tuh kecewa. Rumpunmu gawat darurat, kau pergi ke barat. Lembaga suci negara mengarsipkan perbincangan sesosok malaikat dan sebuah pena. Siapa Tuhanmu? Sajak dan syair. Siapa nabimu? Naskah di film Noir. Bagaimana bila nanti kau tak masuk kategori sebab hafal ayat suci acuh di arti? Bagaimana nanti bila Kristen yang masuk surga sebab separuh iman kebal ancaman?
dibakar tak takut api, dihina berlagak tuli, diusir datang kembali membalas budi. Semakin lama semakin jadi, menuhankan diri sendiri, berkedok faham Islami, aliran Indi. Semakin lama semakin jahat, berpendapat semau hasrat, beralibi Kristen jihad, berampok jamaat. Lembaga suci negara mengarsipkan perbincangan, sesosok malaikat dan sebuah pena. Siapa Tuhanmu? Sajak dan syair. Siapa nabimu? Naskah di film. No, siapa Tuhanmu? Sajak dan aku. Siapa nabimu? Syair dan juga kamu. Bagaimana jika Kristen yang masuk surga? Bagaimana jika semua masuk surga? Hidup berbahagia, minum anggur bersama,